Yang jelas teman-teman dia setiap Mei ada banyak sekali kemungkinan hidup yang bisa kita pilih ya, maybe ya. Jalan yang dilalui boleh sama ya, tapi respon yang kita pilih buat ngadepin yang terjadi bisa jadi berbeda ya, tergantung dari pilihan kamu seperti apa. Dan semoga barengan sama Oracle Card Indonesia bulan Mei ini juga kita bisa jadikan bulan yang selalu belajar ya, dapat pembelajaran yang luar biasa sama seperti bulan-bulan lainnya dan bahkan lebih baik lagi daripada bulan yang sebelumnya ya. Sehingga Mei ini juga berlalu dengan indah teman-teman ya, lebih baik dan lebih baik lagi. Ayo kita baca yuk per zodiak ya, general reading teman-teman dia buat bulan Mei. Dan kali ini gilirannya teman-teman Taurus ya. Buat teman-teman yang menghendaki private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Oke? Still in the channel Oracle Card Indonesia channel, remember follow, subscribe, like and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita bakalan baca ya overall buat bulan Mei ini kayak gimana, lalu juga untuk hubungan relationship kamu seperti apa, kesehatan ya, dan juga buat teman-teman yang jomblo ada karir, keuangan, serta saran-saran buat ngadepin Mei ini kayak gimana. Oke ya. Oke, siap ya teman-teman, siap. Teman-teman Taurus ya. Taurus di bulan Mei ya, kalian bantu fokus ya teman-teman ya. Untuk teman-teman Taurus di bulan Mei, oke. Kita buka dulu ya teman-teman ya. Oke, lalu kita akan juga shuffling untuk kartu yang lainnya lagi ya teman-teman. Jadi biar sekalian. Oke, kita akan buka 2 deck ya. Right. Oke. Yap, kita buka terlebih dahulu 3 kartu ya. 3 kartu buat teman-teman Taurus di bulan ini ya. Ada secret, ada strength, dan juga ada commitment. Alright, tunggu dulu, kita benahi dulu deh ya. Oke. Kita ulas satu-satu ya teman-teman ya, dari secret terlebih dahulu ya. Kartu secret ya, ada Scorpio, ada Pluto ya. Scorpio ini berhubungan dengan apa, rahasia-rahasianya kamu, hal-hal yang kamu tutup-tutupin selama ini ya, seperti itu teman-teman. Dan juga Pluto ini juga berhubungan dengan kemarahan, hal-hal yang emosinya kamu ya, hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di kartu ini ya, buat bulan Mei ini ada beberapa teman-teman yang mungkin sedang mengalami perubahan yang besar ya, perubahan yang keras, drastis dalam hidup kamu gitu teman-teman ya. Dan juga mesti apa kalau misalkan kita ketemu bulan yang kayak begini gitu kan, ketemu hal-hal yang seperti ini, perubahan-perubahan yang seperti ini ya belajar melepaskan ya. Ketika kita mencoba untuk mengontrol segala hal gitu kan ya, malah justru kita akan sangat berat sekali. Akan jauh lebih baik kalau misalkan di bulan ini, di bulan Mei ini kamu belajar buat melepaskan, melakukan satu perubahan. Bahkan ini nggak tanggung-tanggung ya teman-teman ya. Kalau lebih bagus lagi ya perubahan yang besar ya, perubahan yang ibarat kata ekstrim gitu yang kamu lakukan teman-teman ya. Berani untuk melakukan perubahan ya. Sebenarnya nggak ada salah sih ya untuk berubah ya, apalagi kalau misalkan perubahan itu kita tahu kita berubah ke arah yang baik ya. Walaupun mungkin lingkungan itu nggak mendukung kamu teman-teman ya, tapi tetap kalau misalkan niatnya kamu berubah ini ke arah yang benar ya, why not, kenapa tidak dilakukan ya. Ini untuk bulan Mei ya. Sekarang kita menuju ke strength ya. Strength ini adalah tentang apa, tentang kesabaran ya, bulan yang nggak gampang buat kamu secara emosional ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang bener-bener diaduk-aduk banget ya secara emosional teman-teman, dan mesti belajar buat sabar ya. Sabar teman-teman, sabar bukan berarti kamu diem aja kalau dia apa-apain, bukan ya, tapi lebih ke kayak respon kamu menghadapi suatu hal ya, yang tadinya mungkin emosian gitu kan, gak sabaran ya. Di bulan ini, di bulan Mei ya, yuk belajar yuk, mulai lebih sabar, mulai lebih bisa kontrol emosinya gitu kan ya, seperti itu. Oke. Lalu ada komitmen ya. Komitmen ini adalah diingetin buat apa gitu ya, jangan tergoda oleh sesuatu hal yang sifatnya kayak sesaat ya. Jadi kalau misalkan
misalkan kamu lagi susah banget nih gitu kan, lagi kayak gimana banget gitu ya, terus ada tawaran-tawaran yang kayak gampang banget, yang kayak bener-bener shortcut, yang kayak bisa sih nyelesain masalah gitu ya. Pikirin dulu baik-baik ya sebelum kamu memutuskan teman-teman, apalagi tergoda sesuatu hal yang sifatnya sesaat ya. Dan untuk teman-teman yang sudah berkomitmen, ini ada potensi-potensi ya, kalau kamu ketemu dengan seseorang yang lebih nyaman gitu kan, jangan gampang langsung terpengaruh ya, seperti itu. Jaga komitmen dengan baik ya, overall ya, bukan hanya sekedar untuk relationship aja. Oke, selanjutnya kita coba akan lihat untuk satu simbol ya teman-teman ya, satu simbol untuk kamu. Ada DNA Helix ya, ini adalah untuk apa sih yang kamu mau bangun ya dalam hidup kamu di bulan Mei ini. Ayo, saatnya kamu memulai satu hal yang baru dalam hidup ya, memperkuat landasannya kamu ya, tetap semangat apapun yang terjadi ya, memulai sesuatu hal yang baru dalam hidupnya kamu ya. Seperti itu ya, hal-hal yang baru lah yang kamu mau bangun ya dalam hidup. Oke, lalu selanjutnya kita baca buat relationship ya, relationship kamu untuk bulan Mei ini kayak gimana ya. Kita akan lihat, alright, hati-hati teman-teman ya, hati-hati apa? Terjebak sama ilusi. Ya, ilusi-ilusi ini bisa jadi hubungan-hubungan yang nggak nyata gitu kan, janji-janji manis yang mungkin selama ini ucapkan tapi tidak kunjung terrealisasi ya, hal seperti itu. Hati-hati terjebak ilusi, walaupun itu mungkin hanya ada di pikiranmu sendiri. Antara realita dan kenyataannya ini berbeda banget teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat untuk satu simbol ya. Ada apa nih simbolnya? Ini kalau misalkan di relationship ya teman-teman ya, ini lebih ke kayak juggler, itu lebih ke kayak hubungan yang on off gitu ya, hubungan yang nggak pasti, kadang nyambung, kadang putus lagi, kadang jauh gitu kan, kadang deket lagi ya, hal-hal kayak gitu ya. Di bulan Mei ini ya, ayo ya, jangan terjebak sama ilusinya kamu. Kalau misalkan kita lihat ya dari kartu yang sebelumnya teman-teman ya, ini ngingetin kita banget ya, buat apa? Buat lebih ngelihat secara realita itu kayak gimana hubungan ini. Jadi jangan sibuk sama awang-awang yang ada di pikiran kamu ya, kayak gitu. Oke ya, selanjutnya untuk setelah relationship ya, kita menuju ke teman-teman jomblo dulu yuk ya. Untuk teman-teman jomblo ya, buat teman-teman jomblo ini ada freedom ya. Jadi ini mesti di bulan ini ya teman-teman ya, yakin sama satu hal ya. Artinya jangan sampai kamu tuh kayak ragu-ragu sendiri. Artinya gini, ngelihat orang lain punya pacar gitu ya, punya gandengan, terus abis gitu kamu yang kepingin banget ya namanya punya pasangan gitu, tapi ya bukan takut sih, malas ribet gitu ya sama aturan-aturan atau apa, padahal sekarang aja kayak udah happy aja gitu ya. Jadi jangan bingung, kalau emang mau punya pasangan ya ayo punya pasangan, tapi kalau memang enggak ya udah gitu ya, harus siap juga ya sama resikonya kayak gitu. Dan juga diingetin nih teman-teman ya, artinya kamu punya prinsip boleh gitu kan, tapi juga jangan yang namanya nggak mau dengerin orang lain ya, kayak gitu. Kadang-kadang fleksibel itu penting banget ya. Oke, selanjutnya untuk simbol ya, simbolnya ada apa nih? Simbolnya ada explosion ya, mushroom cloud ya. Ini lebih ke kayak apa ya, kayak konflik-konflik dalam diri ya, internal yang menghalangi diri kamu. Jadi sebenarnya selama ini mungkin yang menghalangi ya, menghalangi dirinya kamu itu adalah diri kamu sendiri gitu ya, batasan-batasan yang kamu ciptakan sendiri dalam dirinya kamu. Konflik ini lumayan ya teman-teman ya, lumayan menghalangi kamu ya dalam kemajuan. Karena apa? Karena ini bisa jadi bikin kamu tuh bimbang gitu ya, muncul hal-hal yang bakalan menghalangi kamu tuh untuk maju dalam hidup kamu sendiri. Jadi kebimbangannya kamu, ketakutannya kamu, hal-hal yang bikin kamu ragu ya, hal-hal ini yang sebenarnya ngeblocking kamu sendiri buat ngelakuin satu hal, ngeblocking diri kamu sendiri buat move on dalam hidup kamu ya. Oke, ini buat teman-teman yang jomblo ya. Sekarang kita menuju ke teman-teman untuk karir dan keuangan kamu. Sebelumnya kita kesehatan dulu deh ya. Kesehatan ada family teman-teman ya, ini lebih ke kayak belajar memprioritaskan hal yang penting ya buat diprioritasin. Jadi jangan semuanya mau dikerjain sendiri, akhirnya jadi kamu capek sendiri ya. Hal seperti ini teman-teman ya, kadang-kadang yang membuat kamu tuh pada akhirnya jadi kayak
capek sendiri gitu kan, lelah sendiri ya, hal kayak begitu. Jadi ya akan jauh lebih baik kalau misalkan di bulan ini kamu belajar untuk memprioritaskan kesehatan itu adalah yang penting gitu ya, terpenting. Oke. Kita lihat untuk yang selanjutnya ada simbol apa nih? Untuk kesehatan ya, ini masih di kesehatan kamu. Lebih ke kayak mendobrak ya batasan-batasan yang kamu ciptakan sendiri gitu. Artinya kayak gini, kalau misalkan kamu selama ini berpikir bahwa aku nggak kuat nih olahraga gini gitu kan, lari aku nggak kuat nih apa dan apa ya, coba dulu ya. Sebelum kita bicara, kita coba dulu gitu. Jangan bilang nggak kuat dulu gitu ya. Jadi juga nih kreatif buat jaga kesehatan kamu ya. Jadi jangan di situ-situ aja gitu olahraganya. Mungkin yang selama ini kayak membosankan gitu kan, kurang kreatif ya. Ayo ya, pikirin dan lakukan gitu ya, hal-hal yang membuat kamu tuh jauh lebih seneng gitu ya buat jaga kesehatan kamu. Cari alternatif di mana itu tuh bukan sesuatu hal yang membosankan atau jenuh ya buat kamu. Oke. Ini buat kesehatan kamu di bulan ini teman-teman ya. Dan juga coba kita lihat buat karir dan keuangan kamu ya. Karir dan keuangan di bulan Mei ini, coba kita lihat ada expression. Ini lebih ke kayak gini ya, kita diingetin kayak apa ya, lebih apa adanya gitu loh ya, lebih apa adanya jadi orang. Jadi jangan terlalu apa sih, bilangnya nggak ada padahal ada gitu ya, bilangnya nggak bisa padahal bisa gitu ya. Kadang-kadang juga mesti belajar buat lebih apa adanya ya, seperti itu. Jujur deh ya, kalau emang ada ya katakan ada ya, kalau emang enggak ya katakan enggak. Jangan ya kalaupun ada, bilang ada itu dipakai untuk prioritas lain, itu juga mesti diomongin teman-teman ya. Jangan sampai apa itu jadi beban buat kamu gitu kan, apalagi sampai bohong gitu, itu janganlah ya kayak gitu. Jadi ini di bulan ini juga kamu diingetin buat menikmati hidup ya, menikmati hidup dengan apa adanya aja sih, nggak apa-apa gitu ya. Nggak perlu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang di luar diri, karena ya secara emosi dan perasaan bakalan terkuras banget gitu ya. Pastinya kamu capek banget kalau misalkan ngurusin orang-orang di sekitarnya kamu, terus-terusan ngurusin hal-hal yang di luar dari dirinya kamu sendiri ya kan. Apalagi kalau misalkan semuanya pengen kamu lakuin sendiri, ini pastinya kamu bakalan capek banget ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat ya, buat simbolnya ada apa nih. Tentang ini sih, apa yang kamu mau tuju ya, apa sih yang kamu mau lakukan ya di bulan ini ya, biar jelas teman-teman apa targetnya kamu, apa yang kamu mau selesaiin di bulan Mei ini. Jadi ketika bulan ini sudah berlalu ya teman-teman ya, kamu tuh ngerti gitu loh apa yang sudah kamu lakukan gitu, dan apakah itu accomplish ya, mission accomplish, artinya udah selesai apa belum sih ya, sesuai dengan tujuan kamu ya. Jadi untuk sebelum memasuki bulan Mei, setidaknya kita udah ngerti apa yang mesti kita lakukan atau apa yang mau kita lakukan ya di bulan Mei ini. Tujuannya apa sih, goalnya kamu ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita coba lihat buat saran-saran ya. Sekarang udah masuk saran-saran nih buat kamu ya. Saran-saran buat kamu di bulan Mei ini ya, ada sukses, dan ada vision, dan juga ada ego. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu teman-teman ya, dari mulai sukses terlebih dahulu ya. Ada Virgo ya, Mercury ini tentang belajar untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan ya. Setidaknya kamu tuh punya keinginan gitu loh teman-teman ya, bukan yang orang lain itu pingin kamu lakukan. Jadi kayak hidup kamu jadi apa ya, nggak berwarna gitu-gitu aja, kamu ngelakuin apa yang dilakuin yang orang kepingin, suruh-suruh aja gitu. Jangan ya, punya keinginan teman-teman ya, punyalah keinginan deh. Dan juga kamu diingetin nih, buat apa, menikmati hidup kamu dengan apa, dengan belajar punya waktu buat diri sendiri, punya me time lah, me time-nya kamu sendiri ya. Di bulan Mei ini ya teman-teman ya, kudu imbang antara kerja dan antara menikmati hidup ya. Selanjutnya ada vision ya. Vision ini tentang apa ya, Jupiter ini sebenarnya cerita mengenai apa sih, perkembangan diri ya. Ini juga potensi-potensi apa ya,
tentang perjalanan jarak jauh juga ya teman-teman. Barangkali ada pekerjaan ataupun pendidikan yang kudu diselesaikan ya di tempat lain teman-teman, seperti itu. Dan di bulan Mei ini ceritanya sebenarnya kamu apa sih yang kamu mau kejar dalam hidup ya, ini ada ya di sebelumnya, di kartu yang sebelumnya juga ada teman-teman, dan ini muncul lagi apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya. Hal-hal yang berkaitan dengan dirimu sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan diri kamu sendiri ya, punya tujuan dalam hidup kamu di bulan Mei ini ya. Ayo cari apa sih yang kamu mau tuju, apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya. Lalu ada ego di sana, punya keinginan itu bagus banget teman-teman ya, punya keinginan itu bagus, jangan sampai nggak punya keinginan ya. Tapi kalau misalkan keinginan itu terlalu berlebihan dan lalu pada waktu kamu memenuhi ya egonya kamu itu ya, kamu akan sangat mudah terbawa emosi, ini nggak bagus. Apalagi kalau misalkan egonya ini adalah untuk pembuktian diri ya, kebablasan sih teman-teman ya. Jadi punya keinginan tapi jangan kebablasan gitu ya, mesti juga tahu kapasitas dirinya kamu tuh kayak gimana ya. Jadi akan mungkin aja ya di bulan-bulan ini, di bulan Mei ini, hal-hal yang kamu inginkan bakalan terwujud ya kan. Tapi ya teman-teman ya, ini semua juga jangan menjadikan kamu jadi tinggi hati gitu ya. Dengan begini ya jadilah tetap rendah hati selalu, oke ya. Saran-saran buat kamu, oke, kita tambahin satu simbol ya teman-teman. Satu simbol di sini ada candle ya. Candle ini adalah tentang pembelajaran, belajar dan selalu belajar. Tadi juga ada kartu ya tentang vision ya, Jupiter ya. Belajar dan selalu belajar ya dalam segala hal. Tambah wawasan kamu, upgrade ilmunya kamu, upgrade skillnya kamu ya, tentang pengetahuan ya, tentang hidup ini juga gitu teman-teman. Karena dengan begitu kita bisa jadi apa ya, ilmu itu kan terang ya, bener-bener kalau misalkan kita mau belajar, hidup kita tuh bakalan lebih terang lagi teman-teman ya. Pemahaman kita terhadap sesuatu hal ya, seperti itu ya. Kadang-kadang gelar yang tinggi dan sekolah yang luar biasa gitu kan, penghargaan yang banyak itu nggak menjamin loh seseorang itu bijaksana ya, bijaksana sesuai dengan titelnya, nggak jaminan ya. Tapi orang-orang yang biasa mungkin ya kan, tapi mereka mau belajar dan belajar, mereka akan bisa jadi orang yang sangat luar biasa dalam hidupnya, seperti kamu ya pastinya. Oke, kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next month ya, di monthly reading teman-teman barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya. Dan selamat menghadapi dan menjalani bulan Mei ini dengan penuh semangat ya, dan tentunya melakukan kebaikan selalu. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.